Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel On Marketer dalam Capture 5. Ya, di sini kita membahas masalah live streaming ya. Jadi bagaimana teman-teman untuk meningkatkan live streaming dan berani muncul di depan layar juga. Jadi di sini saya mau paparin dulu performa yang di bulan Oktober versus yang bulan November dari masalah live streaming. Yang mungkin teman-teman nanti juga akan bisa ngelihat gimana growth-nya dan segala macamnya gitu ya. Terus kita coba buka dulu untuk perform di hari ini dulu ya. Di hari ini kita lihat nanti ada beberapa hal yang mungkin bakal teman-teman juga dapetin di setiap harinya ya, terus gimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, di sini kan pertama-tama ketika teman-teman buka Shopee di Seller Center, yang masuk ke Seller Center, pasti otomatis akan menemukan dashboard awal ya, dashboard awal seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya di sini dashboardnya merah, 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 hijau gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya apa yang mesti teman-teman lakukan itu dilihat dari dashboard awal dulu ini ya. Jadi ketika misalkan ini saya baru buka di jam 20.00 ya, di hari ini baru buka jam 20.00 nih ya. Jadi kita lihat dulu nih problemnya apa nih ya, harus ngebaca problemnya dari awal dulu dari sini, baru apa yang harus kita kerjakan itu bisa kelihatan gitu. Jadi misalkan kalau tidak bisa membaca dari sini, otomatis teman-teman yang harus dilakukan di hari ini itu apa juga akan kesulitan gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu produk dilihat atau impressionnya. Nah, impressionnya di sini kan dari hari kemarin ya, dibandingkan dengan hari kemarin mengalami penurunan nih 30%-an turun secara impression atau produk dilihatnya. Otomatis bisa ada beberapa faktor. Faktor pertama memang ya, memang traffic di Shopee-nya, visitornya menurun ya, atau posisi tampilan produk kita itu bergeser gitu ya, bergesernya jauh, misalkan dari page 1 bergeser ke page 2 itu jauh gitu. Tapi kalau misalkan selama dari page 1 misalkan posisi 7 ke posisi 8 atau pun sebaliknya posisi 8 ke posisi 9 itu masih deketan gitu ya. Jadi dilihat dulu juga traffic di Shopee-nya seperti apa gitu. Kalau misalkan memang traffic di Shopee-nya menurun ya, menurun, kalau kita lihat cek tampilan kita masih oke dan bukan hal yang memang karena problem di kitanya, itu gak jadi masalah. Nah, ini kan dari lihat acuannya ini sebenarnya produk dilihat menurun 30%, total pengunjungnya pun otomatis pasti menurun ya, pasti menurun 29%. Nah, kenapa sih kalau misalkan produk dilihat menurun, ininya juga menurun gitu ya? Nah, sebenarnya ada beberapa case ketika produk dilihat menurun ya, total pengunjung masih bisa kita maksimalkan sebenarnya ya. Kenapa masih bisa dimaksimalkan? Tinggal ketika produk dilihat menurun, kita juga total pengunjung untuk bisa tetap naik gitu ya, total pengunjungnya bisa dari produk kita, tampilan produk kita. Jadi dicek tampilan produk kita apakah memang menarik ataukah memang kurang ada yang tampil di beberapa produk, atau misalkan memang turun gitu produknya. Nah, ini saya ada case di sini itu kemarin 4 produk diturunkan karena memang dianggap salah kategori ya. Salah kategori, otomatis 4 produk yang memang lumayan trafiknya itu diturunkan oleh Shopee dan akhirnya dikembalikan lagi sih sebenarnya. Hanya dari masalah hoodie perempuan harusnya hoodie laki-laki harusnya hoodie perempuan dan segala macamnya. Kadang-kadang robot itu ngebacanya itu entah dari mana. Cuman saya sempat komplainkan juga, masa gara-gara hoodie laki-laki harus dirubah jadi hoodie perempuan gitu kan ya. Karena sebenarnya jaket hoodie-nya itu lebih condong ke anak laki-laki gitu. Nah, terus kenapa ini tingkat konversinya naik sedangkan pesanannya turun? Karena memang tingkat pengunjungnya juga menurun ya. Nah,
tingkat konversi secara secara persentasenya naik nih, ya, meskipun pengunjung turun. Nah, ini disebabkan karena memang dari sisi pengelolaan tokonya udah baik. Jadi ketika masuk ke eh, visitor kita, ya, masuk ke kita sudah mengolah dengan baik sehingga meskipun pengunjungnya menurun, tapi secara persentasi pembelian ini membaik gitu ya, tingkat konversinya. Otomatis ketika eh, kita ada toko di sebuah mall misalkan ya. Ketika pengunjung mall tersebut menurun, tapi kok kenapa secara presentasi konversi kita itu malah menaik karena kita memaksimalkan pengelolaan di dalam toko kita gitu ya. Jadi untuk memaksimalkan pengelolaan di dalam toko kita itu otomatis meningkatkan dari presentasi konversinya. Nah, baik dari sisi apa yang kemarin saya jelaskan juga, dari sisi respon chatnya juga ya, dari sisi handle komplainnya juga, terus dari sisi apa ketersediaan stoknya juga itu sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, terus kita punya gambaran di sini ya, untuk per hari ini sampai per hari ini di bulan November itu, di bulan November itu udah 424 juta gitu ya. Dari sisi ininya naik semua, naik secara overall naik gitu ya. Secara overall naik. Jadi meskipun misalkan memang di sininya turun naik ya, otomatis turun naik lah ya. Kalau misalkan setiap harinya ada yang naik, turun, naik dan segala macamnya, itu tergantung juga dilihat dari kekuatan produk kita dan dari traffic di Shopee-nya juga. Nah, terus kita bandingkan dengan bulan sebelumnya di bulan Oktober, dari kalau sekarang kan sampai pertanggal 18 ya. Kalau ini keseluruhannya 645 juta. Berarti kita untuk mencapai 645 juta itu dibutuhkan 200 juta lagi ya. 200 juta lagi, sekitar 200 jutaan. Nah, sekarang sisa harinya masih berapa hari? 12 hari lah, 12 hari 200 jutaan gitu ya. Jadi secara grafik pun otomatis di bulan November itu akan mengalami kenaikan gitu ya. Jadi kita bisa proyeksikan nih dari sini gambarannya sisa harinya berapa, terus kita bagikan harinya, itu bisa punya gambaran bulan ini bakal naik atau turun, bakal growth atau turun. Nah, sudah kelihatan kan kita PR-nya tinggal 200 juta lagi, lebih dari 200 juta otomatis growth gitu ya. Nah, nanti kita coba buktikan di awal bulan, kita breakdown lagi ya, mengalami kenaikan atau penurunan. Dari secara indikatornya ini mengalami kenaikan gitu ya. Nah, bicara live streaming, nah masuk ke intinya ya. Yang pertama teman-teman harus yakinkan bahwa kita harus punya mental dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau jadi marketer, mau jadi marketing, mau jadi sales ya, dari sisi bisnis teman-teman masing-masing, otomatis teman-teman juga harus mencobanya sendiri. Jangan dulu pakai host gitu ya. Teman-teman bisa cek juga di toko ini, itu awal-awal itu saya yang live-nya sendiri gitu ya. Jadi saya yang live-nya. Kenapa sih mesti kita yang live-nya dulu ya? Karena biar kita ngerasain ternyata dari live kita itu yang harus kita lakukan itu seperti apa buat menaikkan pengunjung. Terus ternyata kendala-kendala di live tuh bisa kita rasakan, apa yang bisa nanti bakal ditemui oleh host misalkan ya. Jadi kita nggak akan kaget tuh misalkan masalah segala sesuatu yang akan timbul di kemudian hari. Ketika kita pakai host, kita nggak akan kaget gitu. Kenapa misalkan jadi trafiknya turun, jadi segala macam, karena kita udah merasakan live langsung. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah mencoba live ya, teman-teman perlu diingat juga, teman-teman jangan khawatir bahwa teman-teman bakal salah. Jangan khawatir juga teman-teman bahwa karena teman-teman nggak pede, terbata-bata, terus salah gitu ya. Jangan khawatir gitu, karena poin pertama, kita bukan live di stasiun TV ya. Kita bukan artis juga, kita juga bukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kita juga bukan Atta Halilintar. Jadi teman-teman harus punya mental juga bahwa kita itu bukan siapa-siapa gitu.
Ya, kita bukan siapa-siapa, terus kita hanya seorang marketer, seorang penjual, business owner gitu ya. Terus kita juga harus punya keyakinan bahwa ketika kita melakukan live itu ya, jangan memikirkan bahwa aduh, tetangga saya ada yang nonton nih. Aduh, mertua saya ada yang nonton nih. Aduh, misalkan pacar saya jadi nonton nih. Jangan khawatir teman-teman, nggak akan ketonton kok gitu ya. Jadi maksudnya jangan pernah memikirkan yang belum terjadi dulu gitu ya. Live aja dulu. Salah itu bagus gitu ya. Salah itu bagus ketika mencoba. Tapi kalau misalkan salah nggak pernah mencoba, yaitu bodoh ya maksudnya ya. Jadi ketika teman-teman live itu jangan pernah takut salah gitu ya. Jangan pernah takut salah, nggak akan ada yang ngejudge, wah lu streamingnya salah bro, lu live-nya harusnya seperti ini, lu harusnya seperti ini. Jangan didengarkan dan tidak akan ada yang komentar seperti itu gitu. Jadi masing-masing visitor juga, pengunjung di Shopee juga tahu teman-teman melakukan live, melakukan penjualan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa aduh saya masih terbata-bata, aduh saya masih nggak pede di depan kamera gitu, atau misalkan saya nggak tahu apa yang mesti saya jelaskan, saya nggak tahu, bingung apa yang mesti saya terangkan gitu ya. Nah, karena misalkan kalau teman-teman bicara dengan teknik kan ada teknik 1.0, 2.0 gitu ya. Jadi macem-macem lah teknik marketingnya. Nah, teman-teman nggak usah mikirin itu dulu deh, nggak usah mikirin itu. Mikirinnya pertama live aja dulu. Keberanian untuk live-nya itu juga sudah bagus gitu ya. Jadi gak usah mikirin salah atau benar. Nah, ketika teman-teman merekrut host yang belum pernah live, jangan salahkan mereka ketika mereka terbata-bata atau mereka bingung, kikuk segala macam. Gak usah disalahin, biarin aja, berjalan aja. Nanti seminggu 2 minggu dia akan menyesuaikan dengan sendirinya gitu ya. Dia akan terbiasa, ngomongnya juga lebih pede tentang masalah, baik menjelaskan masalah produk, spill produk dan segala macamnya, itu akan lebih eh, dikuasai gitu seiring berjalannya waktu. Jadi teman-teman gak usah kikuk ataupun misalkan takut kelihatan kelihatan nggak profesional. Nggak usah, kita bukan artis, santai aja. Kita bukan artis, kita bukan public figure yang memang harus tertata, harus rapi, santai aja. Kalau teman-teman perhatikan, ketika saya mengisi live itu ya, mengisi live di awal-awal saya itu tidak menampilkan wajah. Tidak menampilkan wajah karena memang masih bisa. Waktu bulan Juli itu dengan booster dari Shopee-nya diskon 50%, maksimal 30.000 tanpa minimum belanja, itu saya live dan itu bisa. Nah, ketika bulan Agustus harus menampilkan wajah dan produk. Nah, itu juga saya coba juga. Ya, saya coba juga terus saya coba tidak ada studio gitu ya, tidak dibikin studio. Jadi jangan takut misalkan teman-teman, aduh saya nggak ada studio yang mewah ataupun misalkan nggak ada tempat yang mewah gitu ya, nggak ada barangnya yang powerful atau misalkan banyak. Nggak usah takut teman-teman. Jadi jangan jangan mikirin dari impact, gimana kalau ada yang nanya A, gimana kalau ada yang nanya B. Jujur aja, di live itu jujur aja. Misalkan kita tidak ada barang untuk di spill-nya nih, jujur aja barangnya tidak ada, kita nggak ada contohnya untuk di spill. Paling kita punya gambaran, misalkan gambaran untuk barang tersebut seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Jadi jujur aja, nggak usah misalkan panik duluan gitu. Jadi kalaupun misalkan hanya menampilkan satu baju, itu bisa menjelaskan semuanya sebenarnya gitu ya. Menampilkan satu baju ataupun satu produk itu bisa menjelaskan semua produk sebenarnya. Jadi nggak usah barangnya terlihat mewah, barangnya terlihat banyak dan segala macamnya. Itu poin intinya, teman-teman bisa ngerjakan live tersebut. Nah, keduanya mental, siapkan mental teman-teman, karena teman-teman jangan melebihi ekspektasi yang di pikiran teman-teman. Jadi misalkan gini, ketika teman-teman melihat live orang, waduh, ada yang 1K, 200K, misalkan ada yang 1 juta viewer gitu ya yang nonton, terus ada yang 500. Nah, ketika kita coba kok ada 4 gitu ya. Ketika kita coba kok ada 3, kok 2 misalkan ya. Teman-teman nggak usah mikirin
berapa banyak yang nonton, yang pasti jalanin dulu. Nah, ketika sambil belajar, sambil memberanikan diri, sambil bertransformasi menjadi terbiasa, nah yang nonton pun akan mengikuti teman-teman. Jadi akan terus bertambah, akan terus bertambah. Nah, di live itu juga follower akan terus bertambah juga gitu ya. Jadi sisi dari live itu memang impactnya cukup besar ya, cukup besar. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dari bulan Juli sampai bulan Agustus, September, Oktober memang mengalami penurunan dari sisi booster di Shopee-nya ya, dari sisi vouchernya. Cuman habitnya sudah bisa digiring oleh Shopee ke live gitu ya, habit pembelanjaannya. Terlebih di awal-awal Agustus itu habitnya itu udah benar-benar tergiring banget gitu habitnya, karena jadi nunggu live, nanya live, kapan live, kapan live, kapan live gitu ya. Berarti tergiring oleh Shopee memang untuk habit belanja pada saat live karena ada voucher 15.000 gitu ya, diskon 50%, 15.000, dan seiring berjalannya waktu juga makin berkurang. Jadi tearingnya juga makin dipersempit, makin dipersempit. Nah, itu teknik marketing lah ya. Terus untuk per bulan ini kan ada diskon 20% maksimal 40.000 gitu ya. Di jam 12 sampai jam 14 dan jam 20 sampai jam 00 gitu ya. Jadi 2 poin ini berarti kan ada booster tuh ya, dari jam 12 sampai jam 14, dari jam 20.00 sampai jam 00. Nah, itu teman-teman juga bisa ikutin tuh pola live-nya ketika Shopee mempersiapkan boosternya gitu ya. Bentar ya teman-teman. Jadi ikuti season-seasonnya. Berarti jam 12. Jam 12 teman-teman bisa mulai dari jam 11 sampai jam 14. Nah, dari jam 20 udah ada boosternya lagi, teman-teman bisa mulai dari jam 19 gitu ya. Jadi prepare dulu. Nah, ketika pertama kali live jangan berharap bahwa banyak yang nonton gitu ya. Jangan berharap. Jadi hentikan dulu harapan yang terlalu besar gitu. Karena saya pun mengalami hal yang serupa nih. Nanti saya coba perlihatkan berapa sih dari live yang saya lakukan ketika awal-awal saya sendiri yang live gitu ya. Kita bongkar. Di bulan Juni ini kan kosong ya. Di bulan Juni berarti tidak ada mulai live gitu ya. Nah, bulan Juli itu saya yang live sendiri dicoba tuh. Di bulan Juli ini 18 live streaming gitu ya. 18 live streaming dengan durasi 1 sampai 2 jam ini tuh. Biasanya 1,5 jam lah. Ya. Nah, ini pesanannya berapa? 30 terbanyak ya. 30 terbanyak, pengunjungnya 1062 pengunjung visitornya ya. Terus pesanannya ini 206 pesanan, penjualannya berapa? Hanya 4.590 dalam 1 bulan. Gitu ya. Nah, ini kan awal-awal ketika boostnya tuh lebih bagus malahan dari bulan sekarang. Jadi booster dari Shopee-nya tuh vouchernya lebih bagus dari bulan sekarang gitu ya, awal-awal di bulan Juli. Menginjak ke bulan Agustus, nah ini sudah mulai di akhir-akhir itu pakai host. Ya, sudah mulai pakai host nih. Ini jumlah streamingnya 8 nih ya. Mulai pakai mau diadakan host, belum ada host yang fix tapi mulai mencari host 8. Jadi masih saya sendiri yang ngisi. Saya pun ketika live itu cuek aja, ketika di rumah juga misalkan ada anak-anak segala macem, natural aja, gak usah khawatir ada misalkan melarang bahwa aduh berisik segala macem, gak usah gitu ya. Natural aja, cuek aja teman-teman. Nah, terus ini bulan Agustus. Nah, di bulan September sudah ada hostnya, ini live streamingnya 8 ya, pengunjungnya 11.000, ini 23 jutaan. Ini karena baju kemerdekaan juga gitu ya. Di bulan September ini sudah pakai host nih. Sudah pakai host, durasinya juga dari total streamingnya itu 28 live streaming gitu ya.
Terus di sini penjualannya 67 juta. Di sini pengunjungnya 107.000 gitu ya. Terus bulan September, bulan Oktober naik lagi 319 juta dari live streaming ya. Terus teman-teman berpikiran apakah ini trafiknya hanya dari live streaming? Oh, tentu tidak, teman-teman ya. Jangan berpikiran bahwa mendapatkan ini hanya live streaming aja. Tidak, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikiran, oh berarti saya nggak ngiklan dong, dapetin 319 juta gitu ya. Oh berarti saya nggak usah ngelakuin hal-hal lain dong, berarti dapetin 319 juta. Nanti saya jelasin trik-triknya, insight-nya yang teman-teman bisa dilakukan gitu ya. Biar dapatin live streamingnya ini kenapa bisa 319 juta gitu ya. Jadi bukan hanya teman-teman misalkan melakukan live streaming terus dapat 319 juta, tidak teman-teman, tentu tidak semudah itu teman-teman ya. Terus November ini berarti belum clear ya, November ya. Di bulan November ini udah 192 ya, 192 juta dengan total yang dibuat tuh 63. Oktober itu 77. Berarti PR-nya berapa lagi ya? Bisa melebihi ya, bisa melebihi secara proyeksi, bisa melebihi gitu. Secara proyeksi bisa melebihi jumlah penjualan di bulan Oktober dari sesi live streaming. Nah, terus gimana live streamingnya bisa penjualannya seperti ini? Apakah memang tidak usah diiklankan ataupun misalkan memang tidak usah diutak-atik yang lainnya? Nah, teman-teman harus dipahami bahwa hasil ini, check out dari live ini, trafiknya bukan hanya dia menonton live aja terus mengunjungi ke kita, bukan ya, tapi visit ke dalam toko atau visit ke dalam produk yang diiklankan ternyata ada live streaming. Nah, ini suatu penjeratnya ya, jebakannya lah ibaratnya ya. Nah, ketika live streaming dia menonton real produknya gitu ya, jadi semakin terpacu untuk melakukan check out. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman berpikiran hanya trafiknya dari live streaming aja, ini bukan dari live streaming aja ya, trafiknya, dari secara trafiknya. Nah, jadi visitor untuk melihat ngeklik produk kita, misalkan dari kata pencarian, produk kita ketika visit, itu kan ada tampilan live streaming ya. Nah, dia coba visit ke live streaming. Nah, seperti itu. Jadi, bukan hanya dari live streamingnya aja. Terus, dari sini, dari dashboard ini kita coba petakan dari reportnya bulan Oktober ya. Saya buat bulan Oktober. Nah, ini teman-teman bikin masternya seperti ini: nomor, tanggal, bulan, toko, total live, pengunjung, penonton, durasi, konversi, dan omsetnya. Teman-teman bisa buat seperti ini ya, data masternya. Setelah bikin data master ini, lalu di pivot teman-teman. Di pivot jadilah seperti yang di sini. Ya, yang di sini nih. Jadi biar kita ini ya, omset, konversi bisa teman-teman capture. Nyapain ini ya. Nah, bisa nanti di sini disembunyikan aja. Di hide ya. Muncul masternya seperti ini. Nah, ini masternya pivotnya seperti ini ya. Pivotnya seperti ini. Nah, nanti kan bisa jadi acuan nih teman-teman, bisa jadi analisa teman-teman juga. Secara keseluruhan toko yang melakukan live itu berapa sih gitu ya, ininya gitu ya. Nah, ini kan keseluruhan toko nih. Kita bedah dari toko yang tadi yang vanilla. Kita buat dulu, buat perbandingannya untuk mempermudah biar gampang. Kita copy aja ininya, thread ya. Kita copy, terus kita filter di sininya yang ini aja di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober sekarang tanggal 18, berarti sampai tanggal 17 adanya, berarti sampai tanggal 10 ya teman-teman ya. Karena live itu bisa berubah hasilnya selama 7 hari masih terhitung
Ya kita coba sampai tanggal 10 dulu di bulan Oktober. 1 2 3 4 10 ya 10. Nah ini Oktober di bulan 10 itu di toko Van ya, toko vanilla ini 72 juta nih. Teman-teman lalu copy lagi, bikin lagi di sini buat perbandingannya. Sekarang di bulan November. Di bulan November nah ini. Nah tanggal 10. Nah di bulan November otomatis live-nya itu 39 ya sampai tanggal 10. Ini dari bulan Oktober sampai tanggal 10 tuh live-nya itu 12 live. Ya 12 sesi live streaming. Nah logikanya teman-teman ketika melakukan banyak live streaming berarti banyak konversi juga ya kemungkinannya ya, banyak visitor banyak konversi juga, hukumnya seperti itu. Jadi otomatis secara proyeksi dari sini pun sudah terbaca, otomatis pasti melakukan growth, peningkatan. Nah di sini kan juga terlihat ya totalnya 119 juta. Ini kita hilangin deh ya, remove grand totalnya karena kan satu toko ya, sama aja tuh. Nah, di sini kan lihat tuh, dari 72 sampai ke 119 juta dengan sesi live yang juga bertambah gitu ya. Pesanan 3 ribuan, ini 2 ribuan, 2.700 ke 3.200 ya. Jadi mengalami kenaikan dari sisi live streamingnya gitu. Nah, teman-teman juga sesi live ini nanti kita jelaskan kontribusi apa sih yang mesti kita lakukan di seller centernya untuk meningkatkan performa live streaming gitu ya. Persentase sorry. Biar enak. Enaknya jadi hari itu ke harinya dari tanggal 1 memang tidak melakukan live streaming. Ini 5 juta, ini 17 gitu ya. Itu mengalami kenaikan, ini mengalami penurunan, turun naik segala macam, secara overall mengalami kenaikan gitu ya. Jadi teman-teman ketika melakukan live streaming jangan terlalu polos ya teman-teman ya. Jangan terlalu polos, harus melakukan trik dan tipsnya juga untuk dilakukan live streaming. Nah, ini saya kasih berikan sampel contoh untuk teman-teman melakukan live streaming apa yang mesti dilakukan. Nah, jam 20.22.28 ketika melihat performa seperti ini ya, seperti ini pesanannya masih kurang ya. Ini live streaming lagi live nih ya. Berarti yang kita lakukan, kita support nih tim live streaming itu dengan sisa broadcast yang kita punya gitu ya. Chat broadcast. Apa nih broadcastnya yang masih bisa nah pengingat penilaian masih ada nih ya, 450, 54, 552. Nah kita buat dulu broadcastnya juga ya teman-teman, kita kirimkan sekarang, masih bisa nih. Hai mom misalkan ya, hai mami, yuk join sesi live kita jam sekarang sampai jam 22.00 misalkan ya, bersama DJ Bunda Yeyen misalkan ya. Dapatkan voucher diskon 20% sampai 40k ya, 40k. Terus juga ada flash sale series Barbie dengan stok terbatas
misalkan stok terbatas juga tanpa harus mikirin ongkos kirim ya, ongkos kirim. Jadikan buah hati Anda seperti anak Sultan Andara dengan memakai baju varian motif kami, misalkan gitu ya, seperti ini ya. Nah, kita langsung dikirim aja mumpung masih bisa mengirimkan broadcast chat. Nah, ini salah satu bentuk trik juga buat kita sebarkan bahwa ada live streaming di toko kita gitu ya. Ini yang kita lakukan. Terus yang kita lakukan tadi juga melakukan flash sale toko buat memancing juga ya. Nah, setelah ini ya teman-teman juga setting untuk di chatnya ya, setting di chatnya untuk mana ini chat. Nah, ini salah 2 kali, belum semua. Sorry. Ini di chat. Nah, dari sisi standar auto reply-nya juga teman-teman sisipkan nih. Tuh, titipkan ya. Jangan lupa setiap malam ada live toko kita dengan diskon 50% dan voucher gratis ongkir join live di setiap jam 19 sampai jam 22.00. Jadi teman-teman juga di pengaturan standar auto reply chatnya juga sudah diedukasi tuh untuk ada sesi live di toko teman-teman yang sudah dischedulkan misalkan setiap jam 19.00 gitu ya. Terus diedukasi seperti itu. Terus di setiap produknya juga bisa kayak teman-teman kayak kemarin saya buat untuk visit ke dalam toko ya, bisa juga dibuat jadwal live streamingnya, ataupun jadwal live streaming bisa juga di banner toko gitu ya. Jadi secara edukasi teman-teman buat yang visitor itu sudah powerful untuk bisa join di live teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan sesuatu yang memang yang memang hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain untuk mengedukasi bahwa di toko teman-teman itu udah terschedule jadwal live streamingnya tiap hari dan jam sekian gitu ya. Tiap hari dan jam sekian otomatis teman-teman juga ke pembeli juga sudah mengetahui nih bahwa di toko ini jadwal live-nya jam sekian gitu. Jadi secara powerful juga edukasinya sudah disebarkan, boosternya sudah disebarkan, live streamingnya sudah berjalan gitu ya, otomatis konversinya pun pasti bertambah gitu. Nah, hal itu kan memang kayak tadi yang di reply chatnya diedukasi gitu ya, terus di broadcast chatnya juga diedukasi. Itu hal-hal kecil yang memang mempunyai impact untuk masuk ke sesi live streaming. Nah, terlebih kalau misalkan teman-teman bisa dicek di handphone ketika visit ke dalam toko itu atau visit ke dalam produk, kalau live streaming sedang berjalan otomatis kan bakal tampilan live streamingnya gitu ya. Jadi teman-teman jadi banyak cara untuk mengoptimalkan live streaming teman-teman, bukan hanya sekedar teman-teman tampil pada saat live-nya aja gitu.
Nah, ketika tampil di live, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa kalau teman-teman masuk ke live orang misalkan ya, teman-teman sadar tidak bisa lebih betah ketika nama teman-teman dipanggil. Ya, secara tidak sadar misalkan user teman-teman tuh taruhlah Kuya misalkan ya. Nah, ketika user tersebut disebutkan oleh host, otomatis teman-teman akan merasa lebih betah di live tersebut. Nah, begitupun teman-teman melakukan live, sebut user yang join ke live teman-teman gitu ya, supaya lebih betah, supaya lebih tersapa, supaya lebih merasa memang oh ternyata komen gua dibacain misalkan ya, terus saya pun datang disambut gitu ya. Nah, itu akan merasa betah. Terlebih kalau respon komennya dibales cepat gitu. Ketika komen kita disambut, terus kita sapa, terus kita tanya balik, kakak dari daerah mana ya, dari daerah tempatnya si pembeli itu di mana, terus kita sebutkan lagi daerahnya, itu lebih bakal betah untuk terus join di live teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan sampai juga melakukan check out gitu. Karena secara jebakan untuk ke live-nya itu ya, dari sisi live itu sudah powerful dari booster dari Shopee juga, voucher dan segala macamnya. Jadi plus gratis ongkir juga tanpa minimum pembelanjaan juga sudah tersedia di sesi live. Jadi otomatis tinggal teman-teman maksimalkan. Itu ya. Jadi dikombinasikan nih traffic dari organik dari live-nya sendiri ketika visitor datang melalui sesi live, ataupun visitor datang melalui klik produk teman-teman. Nah, itu dikombinasikan terus di broadcast chat juga sehingga bisa powerful dari sesi live-nya gitu. Jadi bukan hanya masalah kecerdasan atau misalkan kepiawaian host dalam melakukan live aja, tapi kepiawaian teman-teman juga di belakang layarnya gitu. Strategi-strateginya macam-macam, bisa strategi lelang, bisa strategi seolah-olah stoknya juga misalkan tinggal sedikit gitu ya. Bisa macam-macam untuk strategi live. Nah, yang saya lakukan belum sampai ke tahap yang lebih profesional lagi gitu ya, karena memang harus hostnya yang memang mumpuni gitu ya. Jadi untuk ke tahap lelang itu seperti apa gitu ya, biar lebih menarik. Terus misalkan mengkombinasikan produk hanya di sesi live aja itu seperti apa gitu ya. Itu belum saya lakukan dan masih banyak yang belum saya lakukan yang bisa teman-teman juga langsung lakukan gitu ya. Karena saya segala sesuatunya sambil berjalan bertahap gitu. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu belum pas pada waktunya, itu otomatis akan down dari sisi hostnya, dari sisi yang melakukan di backstore-nya gitu ya. Seolah-olah sesuatu yang mereka kerjakan itu tidak efektif, padahal sebenarnya belum pas dilakukan gitu ya. Teman-teman jadi harus menunggu momen juga, harus mengikuti ombak juga, Shopee-nya ke arah mana. Kalau teman-teman lihat di televisi ketika banyak iklan Shopee tentang masalah live gitu ya, voucher live, voucher live, voucher live, voucher live. Nah, itu berarti menggiring untuk join di sesi live. Nah, itu otomatis kan ombak dari Shopee itu seolah-olah ngomong nih kepada seller, lu harus live biar dapetin trafficnya live karena gua lagi promoin masalah live gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngikuti ombak yang dilakukan oleh Shopee gitu ya. Biar kita ngikutin nih. Nah, terus teman-teman misalkan yang banyak yang pertanyaan untuk scale up iklan segala macam, terus untuk melakukan setting iklan itu seperti apa gitu ya. Nanti kita bahasnya secara step by step ya, step by step. Cuman yang teman-teman mesti ingat ya, iklan itu apa sih? Ya, iklan itu apa sih teman-teman? Kalau misalkan teman-teman membongkar pikiran teman-teman lah ya,
kenapa kita harus ngiklan? Terus iklan itu apa sih gitu ya. Iklan itu mempromosikan produk misalkan ya. Terus produk apa sih? Terus kemana sih iklan itu gitu ya. Terus diiklankan kepada siapa sih gitu ya. Nah, iklan itu sebenarnya macam-macam teman-teman. Jadi iklan itu ada misalkan di Shopee sendiri ya, ada iklan kata pencarian, iklan toko, iklan produk serupa gitu ya. Fungsi-fungsi iklan itu teman-teman juga harus tahu ya. Fungsi iklan toko berarti menampilkan hanya tokonya aja. Misalkan ini kita buat sampel, taruhlah kaos anak misalkan. Nah, ini kan menampilkan tokonya aja nih, tokonya aja, terus ada beberapa produk sekarang ya. Terus di sini juga harus dijelaskan nih, tokonya itu toko apa gitu ya. Tokonya itu toko apa, biar misalkan ketika teman visitor datang, misalkan mencari kata kunci yang bersangkut pautan dengan produk teman-teman, itu tahu nih tokonya toko apa sih yang lebih menarik gitu ya. Nah, Dedi Choice misalkan. Ini Dedi Choice official. Kalau misalkan Dedi Choice ini brandnya memang sudah besar, ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan brand teman-teman masih kecil, otomatis jadi masalah. Dedi Choice official itu apa? Saya nggak tahu ini toko apa gitu ya. Terus Rosi Puspita Sari Hapsara nih, ini nggak tahu juga nih tokonya toko apa. Nah, dijelaskan teman-teman ya di sini ya. Jadi untuk misalkan toko yang mana lagi nih? Nah, ini kan Bomba Kids Clothing. Nah, udah ketahuan nih. Bomba Kids Clothing berarti kan anak nih ya, clothing anak lah ya. Toko anak otomatis ini ya. Udah ketahuan dari sisi iklan tokonya. Jadi iklan tokonya juga jangan hanya sebatas ngiklanin toko baju anak. Nah, ini kayak misalkan di Vanilla nih, Fashion Kid Paris Van Java. Nah, otomatis ketika di pikiran visitor ini fashion anak dari Bandung gitu ya. Fashion anak dari Bandung gitu. Dan ini kan udah kekrip pola pikirnya ini produk Bandung nih, bukan produk misalkan daerah lain atau segala macam gitu ya. Jadi visitlah ke dalam toko gitu ya. Nah, ini dari sisi iklan toko. Dari sisi iklan pencarian seperti ini. Pencarian. Nih saya kasih tahu kuncinya ya. Teman-teman ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadi hanya teman-teman aja yang tahu. Nah, terus teman-teman yang saya harap ini kalau misalkan nonton video ini harus sampai selesai karena insight-insightnya banyak ya. Terus juga teman-teman share juga ke teman-teman yang memang seller di Shopee. Gitu biar tahu, biar lebih banyak yang tahu gitu ya. Lebih banyak yang terbantu juga, ya lebih banyak yang terbuka juga. Nah, ini misalkan teman-teman produknya A, kompetitor juga teman-teman produknya A, terus kompetitor teman-teman ada di posisi terlaris ya. Teman-teman ya, ketika teman-teman sadari atau tidak disadari ketika buka handphone ya, teman-teman di sini itu ketika ada ada produk, teman-teman tahu nggak ada produk yang misalkan direkomendasikan produk yang serupa, mau yang serupa dengan produk ini ya, misalkan itu yang terlaris tuh, mau produk yang serupa dengan ini yang lebih murah misalkan, klik itu bakal muncul tuh produk yang serupa. Nah, untuk memunculkan produk yang serupa baik dari sisi kata kunci juga teman-teman ikuti polanya, ikuti pola yang terlaris ya, ikuti pola yang terlaris. Misal nggak usah sama persis, misalkan pola yang terlarisnya covernya seperti ya seperti inilah ya, seperti ini misalkan ya, seperti ini. Ikuti pola covernya seperti ini ya, baik dari tampilan ininya. Cuman kalau misalkan backgroundnya kan masing-masing lah ya teman-teman ya, terserah teman-teman. Cuman pola covernya misalkan ini seperti ini, ikuti aja seperti ini. Pola covernya ini seperti ini biar kebaca bahwa ini produknya sama gitu ya.
Dari sisi cover, dari sisi ini pun kan mengandung kata kuncinya hampir-hampir sama lah pasti ya. Kaos anak laki-laki, kaos anak perempuan, usia dan segala macam gitu. Hampir sama. Biar kedetek seperti itu ya. Itu tipsnya. Terus yang insight yang kedua, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tadi yang pertanyaan iklan tuh apa gitu ya. Terus ada iklan produk serupa buat retargeting, muncul di rekomendasi. Terus juga ada istilahnya Shopee video itu juga iklan, teman-teman. Iklan kan iklan itu sebenarnya kita menampilkan produk ya. Baik teman-teman misalkan di Instagram, di Facebook gitu ya, menampilkan produk, itu kan teman-teman lagi ngiklan tuh. Ya. Cuman permasalahannya apakah campaign teman-teman atau iklan teman-teman itu bisa menjangkau lebih luas? Oh, tentu tidak, teman-teman ya. Pasti tidak kan ya, tidak terlalu luas dari jangkauan iklan yang misalkan ada di platform ataupun iklan di media sosial gitu ya. Karena kalau misalkan organik, teman-teman hanya sebatas misalkan kalau misalkan FYP, kalau misalkan tidak hanya sebatas ya ke follower dan jangkauan hashtag aja misalkan ya. Nah, ketika fungsi iklan itu, fungsi iklan ya, ketika teman-teman di shot di Jabodetabek, otomatis kalau teman-teman yang bukan di daerah Jabodetabek itu tidak akan tampil kalau organik ya. Tapi kalau iklan tuh akan terus tampil. Nah, seperti itu. Jadi sekat-sekat filter seperti ini. Kalau misalkan teman-teman yang disekat COD misalkan ya. Atau disekatnya misalkan yang star doang. Nah, teman-teman yang bukan star misalkan. Nah, itu bisa tampil kalau pakai iklan. Ya, meskipun di filter seperti itu gitu. Jadi iklan itu bisa menembus batas-batas yang memang tidak bisa ditembus oleh organik gitu. Ya ketika di filter Star Plus, kenapa Star Seller biasa juga tampil? Nah, karena pakai iklan ya. Terus teman-teman juga harus belajar bahwa di Shopee itu kan ada halaman utama seperti ini, halaman utama. Terus ada landing page-nya. Landing page-nya itu masuknya kemana? Terus juga misalkan ini murah lebay, masuknya ke landing page murah lebay ini ya. Masuknya ke landing page murah lebay. Nah, ketika teman-teman tidak ngiklan, otomatis ketika tidak mengikuti campaign murah lebay tidak akan tampil gitu ya. Nah, ini kan yang mengikuti campaign murah lebay doang nih semua nih ya. Ini landing page-nya seperti ini gitu. Murah lebay ini yang ikutan semua masuk ke sini, filter ini. Nah, kalau teman-teman nggak ikutan campaign berarti nggak akan ada exposure dari landing page yang ini. Itu teman-teman. Nah, begitupun campaign-campaign yang lainnya. Jadi teman-teman juga harus menyelaraskan nih bahwa ketika kita ikutan campaign itu sebenarnya kita mengikuti filter dari Shopee. Lu mau ikutan campaign ini nggak? Karena dapat exposure dari landing page A gitu. Lu mau ikutan campaign ini nggak? Karena kalau misalkan nggak ikutan lu nggak dapat exposure jalan pintas dari landing page B misalkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jaga juga. Jadi permasalahannya lagi ketika teman-teman saya ikutan campaign berbagai campaign tiap bulan, saya ikutan campaign A B C D E F G H I J misalkan ya, tapi nggak ada tuh trafiknya. Nah, teman-teman juga harus disadari ya, yang ikutan campaign itu banyak gitu ya, bukan teman-teman aja. Nah, ketika teman-teman yang mengikuti campaign itu banyak, otomatis kan posisi menentukan lagi. Ya, posisi produk teman-teman juga menentukan lagi nih. Jadi belajar juga bahwa ketika kita mengikuti satu campaign di Shopee atau mengikuti satu flash voucher ataupun misalkan voucher di flash sale di Shopee, otomatis ketika yang mengikuti banyak, nah berjajar seperti ini, apakah kita di bagian bawah ataupun di bagian atas. Nah, itu kan terhitung lagi dari performa produk teman-teman juga gitu ya. Mengapa Shopee itu menyarankan untuk yang ikuti flash sale itu produk yang terbaik, produk yang best seller, karena untuk lebih menampilkan produk teman-teman itu secara konversinya bagus gitu ya. Terus ditampilnya juga bisa di tampilan teratas gitu teman-teman.
Ya seperti itu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan teman-teman kenapa berpikir saya ikutin ini, saya ikutin itu, saya ikutin segala macamnya tidak efektif. Nah, yang masalahnya tampil produk teman-temannya itu di bawah atau di atas. Pasti di bawah gitu, karena tidak efektif. Karena kalau di atas pasti efektif. Nah, apa yang mesti dilakukan ketika harus lebih efektif dan harus tampil di atas gitu. Teman-teman konversinya harus besar ya, secara konversi hariannya. Konversi terjual per bulannya juga harus besar juga gitu ya. Nah, gimana harus mencapai konversi lebih besar gitu ya. Nah, teman-teman yang tadi di video yang minggu kemarin saya coba paparkan kan pengerucutan ya, pengerucutan produk best seller. Nah, trafiknya harus check out produk tersebut. Nah, teman-teman juga bisa diimplementasikan gitu. Nah, terus saya juga sudah terangkan bahwa misalkan ada 20 produk, 20 produk itu teman-teman satukan dalam satu produk. Jadi 21 produk otomatis ya. Seperti itu kalau produknya yang varian-variannya varian-varian yang mirip-mirip, yang sama-sama lah gitu ya. Yang sama-sama satu kategori dan segala macamnya. Terus nah, ketika disatukan itu, nah teman-teman juga harus perhatikan bahwa ketika menyatukan produk dari sisi price-nya itu untuk sekarang kan menampilkan price yang paling tertinggi kecuali yang ikutan campaign. Misal di produk best seller, produk A teman-teman, harganya itu 25.000 di produk best seller ya, yang diiklanin. Nah, terus di produk yang biasa, yang satuannya, teman-teman jangan juga menampilkan produknya 20.000, 25.000. Harus lebih besar. Meskipun produknya sama gitu ya. Jadi harus lebih besar meskipun produknya sama. Misalkan sama-sama produk A, teman-teman di satuannya ada, di best sellernya juga ada. Nah, di best sellernya harus lebih murah dari yang di satuannya, gitu ya. Jadi ketika produk ini misalkan di best sellernya itu 25.000, di satuannya ya, di produk yang satuan yang tanpa varian itu harganya misalkan 26.000. Nah, otomatis yang pembeli itu check out yang mana tuh? Yang di best seller apa yang satuan? Pasti yang di best seller. Nah, itu pengerucutan produk gitu ya, pengerucutan untuk check out ke salah satu produk biar jadi produknya yang terlaris di toko teman-teman. Nah, ketika produknya semakin banyak terjual, teman-teman mengikuti campaign apapun ataupun misalkan flash sale ataupun flash voucher, otomatis produk teman-teman itu tampilannya tampilan teratas gitu. Bukan teratas banget lah ya, setidaknya terlihat lah gitu ya. Karena kalau misalkan teratas kalau udah terlaris gitu ya, di Shopee. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk sesi ini live streamingnya powerfulin ya, powerful. Terus juga jangan pesimis ketika melakukan live streaming. Yang nontonnya hanya 4 gitu, karena yang nontonnya 4 itu yang stay teman-teman. Jadi yang pis itu banyak sebenarnya, tung keluar lagi, tung keluar lagi, tung keluar lagi, yang stay-nya hanya 4 misalkan. Ya terus aja teman-teman seolah-olah memang ditonton oleh ribuan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan dari report ini misalkan ya, report ini di sini kan ada di sini ada, bentar. Nah, di sini kan ada durasi nih, durasi tonton ya, durasi penonton rata-rata ya. Ini masuknya rata-rata. Jadi kalau misalkan rata-rata 50 detik si visitor ya, rata-rata 50 detik visitor itu menonton live kita. Nah, teman-teman jadi jangan takut habis bahan, teman-teman, bahan pembicaraan ya ketika melakukan live streaming. Nah, ketika 50 detik kan otomatis gimana caranya dalam 50 detik si pengunjung tersebut harus check out.
Jadi teman-teman kan bisa merepeat ulang terus perkataan yang sama, itu tidak harus teman-teman bahas apa lagi, bingung ngebahas apa. Merepeat yang teman-teman sudah jelaskan itu juga tidak akan jadi masalah teman-teman. Karena durasinya bisa 30 detik visitornya rata-ratanya. Jadi terus aja ngejelasin hal yang sama terus gitu. Jadi jangan bingung, jangan istilah kalau misalnya live saya ngebahas apa lagi. Produknya misalkan hanya 4, terus produknya semua udah terbahas, terus apa lagi dong yang mesti dibahas gitu ya. Ya itu lagi terus misalkan. Bisa juga ngebahas sesuatu hal yang lain, misalkan jadi produk tersebut itu seperti memakainya itu seperti jadi siapa gitu ya. Terus bisa juga membahas lebih ke pengunjungnya, dari si pengunjungnya. Misalkan saya sering di live itu, kalau misalkan dulu-dulu saya live itu, saya itu siapakah yang jadi sultan di malam ini gitu. Saya sering banget, siapa aja yang sudah jadi sultan di malam ini adalah user ABC, misalkan Bunda X, Bunda B, misalkan Bunda C, saya sebutin gitu. Jadi yang sudah check out itu yang jadi sultan di malam ini gitu. Ya, jadi seolah-olah kalau misalkan terus di repeat, terus dibacain, itu pasti betah. Terus namanya disebut, itu pasti betah gitu. Terus ada penghargaan dari kita, meskipun bukan berbentuk barang tapi berbentuk ucapan terima kasih untuk pengunjung yang sudah check out, dan saya kasih apresiasi, saya sebutkan nominalnya berapa, yang jadi super sultannya berapa, ternyata sudah check out misalkan 600.000, ini udah jadi sultan di malam ini gitu kan. Itu lebih terlihat oleh si penontonnya itu suatu penghargaan gitu. Nah, itu bakal menjadi betah penontonnya ya. Oke, dari capture ini mungkin cukup sekian ya. Itu sudah banyak pembahasan dari masalah teknik strateginya ya. Strategi untuk iklan juga udah saya bahas, kenapa iklannya harus seperti ini seperti itu ya. Hal-hal peritilannya yang mesti teman-teman lakukan juga. Terus teman-teman dari iklan juga banyak tuh iklan tuh ya, banyak. Cuman masalahnya jangkauannya bisa menjangkau berapa banyak gitu. Jadi iklan tuh bukan hanya yang iklan berbayar aja, iklan gratisan juga banyak. Teman-teman bisa lakukan sendiri, posting-posting di Shopee Video ataupun posting di media sosial ya. Jadi banyak di sesi live juga, terus di broadcast chat juga ya. Itu bisa jadi media iklan teman-teman atau media iklan produk teman-teman gitu, bukan hanya sebatas iklan berbayar aja. Jadi jangan takut, jangan khawatir teman-teman. Kalau saya saranin, iklan berbayar itu perlu dan sangat perlu untuk menstabilkan penjualan teman-teman gitu ya. Tapi organik juga sama perlunya untuk membantu iklan yang memang berbayar gitu ya, biar tidak terlalu tidak terlalu terbebani dari iklan yang berbayar gitu dari sisi omsetnya ya. Jadi powerfulin masalah iklan berbayarnya, terus juga iklan non berbayarnya juga. Iklan non berbayarnya itu otomatis kan posting teman-teman itu non berbayar ya. Cuman jangkauannya memang tidak seluas iklan berbayar gitu aja ya. Jadi semua juga termasuk iklan juga semua kategorinya. Cuman masalahnya jangkauannya seluas apa dan sehebat apa iklan teman-teman itu gitu ya. Paling itu aja sesi live hari ini, sesi konten hari ini, capture ini ya. Itu nanti kita bedah lagi di video selanjutnya tentang masalah masalah strategi yang lain yang memang belum saya paparin, karena masih banyak hal-hal peritilan juga. Masih banyak komentar yang memang mesti harus saya jawab sebenarnya, cuman dijawabnya harus dalam penjelasan video karena lebih pemaparannya lebih panjang gitu ya. Terus juga masalah
tadi pengen cara registrasi buat Shopee, nah itu bisa pelajari dulu lah ya, biar tidak tertinggal lebih jauh gitu ya. Biar saya targetnya di bulan depan itu kita sudah seirama semua gitu. Baik dari seller yang memang baru ataupun seller yang udah berjalan lama ataupun seller yang baru merintis ya, itu bisa seirama di bulan depan. Nah, saran saya habiskan video di setiap videonya, karena kenapa? Insight-insightnya di situ ada semua. Jadi per insightnya ada dan bisa jadi pemaparan teman-teman memahami tentang Shopee gitu ya. Teman-teman. Nah, insight yang tadi coba teman-teman praktekin buat lebih powerful ke toko teman-teman ya. Jadi semakin banyak yang tahu semakin bagus teman-teman. Coba share juga ke teman-teman seller yang lain biar tahu, biar terbuka, biar nanti kita bisa jalannya sejalan ya. Biar sejalan, biar enak nanti review, nanti juga ada sesi review toko teman-teman yang mesti saya review juga dari sisi tampilan mungkin ya. Dari sisi tampilan yang ya bukan tampilan yang apa ya, menurut misalkan ini bagus menurut saya gitu ya, tapi kan bisa beda pandangan dengan yang lain. Jadi tapi saya pastikan bahwa standarnya itu harus seperti itu gitu ya. Biar tidak biar tidak sia-sia teman-teman ya. Jadi teman-teman menampilkan tampilan toko yang powerful, yang bagus, itu otomatis impact ke konversinya juga lebih bagus gitu ya. Itu aja paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.